Shalom, perkenalkan nama saya Narta Marbun, tingkat 4A jurusan Teologi dari STT Abdi Sabda Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknologi dan media pengajaran untuk memenuhi tugas akhir yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Setia Ulina Bro Tarigan. Berikut penjelasannya. Teknologi secara umum adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan untuk menciptakan alat hingga metode yang akan digunakan upaya membantu menyelesaikan pekerjaan manusia. Menurut para tokoh, Brahata mengatakan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara di dalam bidang industri. Sementara Felino Harap mengatakan bahwa teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebuah sistem yang praktis, pengetahuan yang sistematis dalam bidang kemampuan industri. Jadi teman-teman, kalau kita lihat mengenai pengertian dan secara umum, bahwa ternyata teknologi itu bukan hanya berbicara tentang internet saja, medsos, atau yang sering kita pahami itu teknologi adalah handphone yang cenderung kita artikan dalam revolusi 4.0. Jadi singkatnya adalah bahwa teknologi itu merupakan sistem atau cara yang terjadi atau dilakukan untuk melakukan sesuatu hal ke arah yang lebih baik. Media adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui sistem atau cara yang sedang digunakan. Menurut Degeng, media merupakan strategi penyampaian, baik itu melalui bahan atau orang. Lalu apa yang menjadi kaitan dan serta bagaimana teknologi dan media itu di dalam gereja? Di gereja, teknologi dan media dilakukan untuk membangun jemaat Tuhan serta mendewasakan iman jemaat, mengatur organisasi di dalam komunitas iman tersebut. Sehingga bisa kita lihat bahwa teknologi dan media sangat berperan penting di dalam gereja, yaitu untuk bisa berpikir secara menazarah dalam menata, mengembangkan, serta memajukan jemaat. Mengingat pentingnya teknologi dan media dalam sebuah gereja, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, bahwa gereja harus memiliki renstra atau rencana strategi untuk menggembalakan umat Tuhan sesuai dengan institusi dan aliran yang dianut oleh gereja tersebut. Seperti gereja saya, HKI, yang beraliran Lutheran, di mana dalam HKI itu kedisiplinan sangat terkait dalam renstranya. Dan di dalam renstra HKI juga mengatur atau menata setiap tahunnya dengan mengangkat tema-tema tertentu. Misalnya seperti tahun 2021, HKI mengangkat tema pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi melalui satu tema ini, maka HKI membuat program-program yang dilakukan kepada para pelayan Tuhan atau sumber daya manusia yang ada dalam HKI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia HKI. Yang kedua adalah administrasi. Administrasi ini merupakan proses kerja atau pelaksanaan yang dilakukan oleh gereja untuk mencapai sasarannya, yaitu dalam renstra yang telah disusun sebelumnya. Adapun contoh administrasi dalam gereja adalah misalnya seperti pembagian kategorial. Dan media yang digunakan adalah misalnya seperti mendata kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan serta sesuai dengan kebutuhan setiap kategorial yang telah disusun. Dan gereja yang adalah organisasi juga harus memiliki struktur keorganisasiannya, yang dimana setiap gereja tentu memiliki sistem keorganisasian yang berbeda-beda. Kalau di gereja saya sendiri, yaitu HKI, menganut sistem episkopal dalam struktur organisasinya, yang dimana itu dalam strukturnya mulai dari pimpinan pusat, daerah, resort, bahkan tingkat jemaat. Dan ini memiliki bidangnya masing-masing seperti diakonia, koinonia, bagian keuangan, dan lain-lain.
Dan di dalam kestrukturan itu, maka penting sebuah gereja harus menyusun setiap kepengurusan-kepengurusan untuk membantu pelayanan dan mendapat mencapai rencana strategi yang disusun sebelumnya. Kalau kita lihat dalam sebuah gereja, itu memiliki kategorial, baik kaum bapak, ibu, sekolah minggu, dan pemuda. Nah, ini juga penting memiliki kepengurusan, sehingga tugas gereja di dalam setiap kategorial itu dapat tercapai melalui pengurus-pengurus yang telah dipilih dan disusun. Gereja terpanggil untuk melakukan 3 tugas gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Dan untuk mencapai 3 tugas gereja ini, maka gereja juga harus perlu melakukan yang namanya sistem dan cara yang baik. Kita bisa melihat dalam koinonia bahwa gereja juga harus memerlukan atau membuat tatanan ibadah yang baik, sehingga jemaat dapat memaknai persekutuannya bersama dengan Allah. Adapun media yang digunakan bisa seperti alat musik dan kebutuhan lainnya. Kalau kita melihat tugas marturia, ini juga perlu melakukan sistem dan cara tertentu untuk mencapai tujuan, yaitu firman Tuhan sampai kepada pendengarnya atau jemaatnya. Nah, medianya siapa? Medianya adalah si pekabar Injil atau orangnya. Dan juga mungkin media lain-lain yang akan digunakan oleh si pemberita. Lalu tugas yang ketiga kita kenal dengan diakonia. Diakonia yang merupakan pelayanan sosial. Nah, untuk mencapai pelayanan itu yang telah disusun dalam setiap program-programnya, maka perlu menggunakan strategi. Misalnya, apa yang harus dilakukan atau kepada siapa mereka harus melakukan pelayanan itu. Dan ini juga harus tentunya menggunakan media. Mungkin tidak hanya bersifat materi, bisa juga bersifat sandang dan pangan. Kita sampai kepada kepemilikan gereja, yaitu berbicara tentang harta gereja. Nah, apakah harta gereja hanya berbicara mengenai uang dan sumber keuangan? Namun ternyata tidak. Yang dinamakan dengan harta gereja itu bisa dimaknai dengan harta yang kelihatan dan tidak kelihatan, harta yang bergerak dan juga tidak bergerak. Maka harta gereja tidak hanya dimaknai dengan harta yang dapat berbentuk fisik seperti gedung, keuangan, dokumen, dan lain sebagainya. Namun ternyata kita juga bisa melihat gereja merupakan harta dari jemaat itu. Gereja memiliki potensi di dalam diri setiap jemaat. Maka penting bagi sebuah gereja untuk menggali, untuk memberdayakan setiap potensi yang dimiliki oleh jemaat, sehingga jemaat juga turut berpartisipasi dalam pelayanan dan pembangunan, pengembangan, penata layanan dalam gereja tersebut. Nah, dari semua rencana strategi, program-program yang harus dilakukan oleh gereja, kita juga harus memahami bahwa pentingnya seorang pemimpin yang akan mengkoordinir dari berlangsungnya proses yang harus dilewati dan dilakukan oleh setiap gereja untuk mencapai tujuannya. Dan berbicara tentang teknologi dan media yang sudah kita temukan dalam gereja, saya teringat dengan pengalaman CP saya atau pengalaman praktek saya, praktek pertama dan kedua di gereja. Yang pertama itu di HKI, di mana saya melihat bahwa ternyata Rensa itu telah dilakukan dengan memperingati yang namanya tema Tahun Anak, itu pada tahun 2020. Nah, meskipun dalam pandemi COVID-19 tidak menghalangi HKI untuk tetap melaksanakan program yang telah disusun dalam Rensa tersebut, sehingga gereja HKI menggunakan teknologi, yaitu melalui internet dan media sosial yaitu YouTube, untuk menyampaikan pesan Tahun Anak kepada anak-anak HKI di seluruh Indonesia. Maka dari sini saya belajar bahwa ternyata apapun kondisinya, gereja harus tetap melakukan penata layanan atau menjalankan setiap program yang telah disusun sesuai dengan konteks yang sedang berlangsung. Sementara di CP2 atau praktek kedua pada tahun 2021 ini di gereja GBKP itu juga memiliki yang namanya tema permata atau kaum muda,
Sehingga melalui tema ini, para pemuda GBKP membuat beberapa acara untuk memperingati, yaitu program-program yang harus dilakukan oleh gereja GBKP. Tetapi tempat saya waktu JP karena pada kondisi COVID-19 tidak melakukan yang namanya retreat yang sudah dilakukan dalam program yang telah disusun dalam program sebelumnya. Tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka. Mereka menggantikan retreat yang seharusnya di luar gereja menjadi membuat peribadahan di dalam gereja itu. Jadi itulah mengenai pengalaman saya sewaktu JP terkait dengan program atau strategi yang dilakukan oleh gereja untuk mencapai tujuannya dalam memfokuskan penata layanannya. Dan dari pengajaran ini yang bisa saya usulkan adalah bahwa ternyata seorang pemimpin gereja harus bisa memelihara setiap program pelayanannya dengan baik. Dan gereja harus memiliki renstra. Dan renstra itu harus membuat titik fokusnya setiap tahun, yaitu dengan mengangkat tema-tema yang disusun sesuai dengan kategorial atau yang menjadi kebutuhan dari gereja tersebut, sehingga itu dapat memfokuskan pelayanan gereja tersebut setiap tahunnya, dan itu membuat pelayanan itu tertata dengan baik dari tahun ke tahun. Dan yang penting harus diingat oleh gereja adalah bahwa gereja tidak dapat berkembang maju jika hanya mengandalkan para pemimpinnya saja, tetapi gereja juga harus bisa menggali potensi yang dimiliki oleh jemaat, karena jemaat merupakan harta gereja. Jemaat juga penting bagi gereja, sehingga melalui potensi itu melahirkan ide-ide baru yang kreatif, sehingga gereja itu menjadi gereja yang kreatif dan berinovasi di dalam perkembangan dan peningkatan iman. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai teknologi dan media pengajaran dalam gereja. Kiranya setiap sistem dan cara yang dilakukan oleh gereja bisa menjadikan gereja itu menjadi gereja yang bertumbuh dan dapat mencapai tujuannya. Terima kasih, Shalom.